Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurhin Umakapa, mahasiswi semester 1 Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini di Universitas Khairul Ternate. Video kali ini dibuat sebagai tugas proyek semester akhir dari mata kuliah pengantar ilmu pendidikan di bawah bimbingan dosen Ibu Nurhamsa Mahmud, SPD MPD. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang teori dari Zenzekes ratio dan teori dari Jerome Seingold. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu teori dari Zenzekes ratio. Ratio lahir di Jenewa, Swiss pada tanggal 28 Juli 1712 dan ratio meninggal pada tanggal 2 Juli 1778. Orang tuanya bernama Suzanne Bernard Ratio dan Isaac Ratio. Ratio menikah dengan Therese Ratio. Ratio adalah seorang tokoh filosofi besar Swiss, penulis dan komposer pada abad ke-18. Pemikiran filosofinya mempengaruhi revolusi Prancis serta pengembangan keseluruhan pemikiran politik, sosiologis, pendidikan modern, dan pemikiran edukasi. Diketahui bahwa karya-karyanya tak lepas dari pengalaman waktu kecil. Ayahnya selalu membacakan cerita-cerita roman Ratio tidur di malam hari. Faktanya memang tulisan-tulisan yang telah dibuat oleh Ratio memiliki peranan penting dalam terbentuknya gerakan-gerakan sosialisme, nasionalisme, romantisisme, totalitarianisme, dan anti-rasionalisme. Selain itu juga pemikirannya menjadi jalan bagi terjadinya revolusi Prancis. Ratio memberikan kontribusi yang besar bagi ide-ide modern tentang demokrasi dan persamaan. Ratio membuat banyak teori mengenai konsep pendidikan, yaitu baik bagi anak-anak. Ratio meminimalisasikan penggunaan buku pelajaran dalam pendidikan anak-anak. Menurutnya, emosi dan pengalaman si anak lebih penting dalam membentuk karakter dan pemikirannya ketimbang buku pelajaran yang hanya menampilkan teorinya saja. Sehingga jelas bahwa Ratio memiliki pemikirannya sangat mempengaruhi teori pendidikan modern. Selanjutnya mari kita bahas teori yang terakhir, yaitu teori dari Jerome Seingold Brunner. Brunner lahir di kota New York atau Amerika pada tanggal 1 Oktober 1915 dan Brunner meninggal pada tanggal 5 Juni 2016. Brunner telah menempuh pendidikan di Universitas Harvard pada tahun 1941 dan di Universitas UK pada tahun 1937. Orang tuanya bernama Rose Brunner dan Herman Brunner. Brunner menikah dengan Carol Fisher Elman. Pada usia 2 tahun, ia menderita penyakit katarak dan harus dioperasi. Ayahnya meninggal ketika ia berusia 12 tahun, yang menyebabkan ia harus pindah ke rumah keluarganya dan kerap kali putus sekolah dan pindah-pindah sekolah. Meskipun demikian, prestasinya cukup baik. Ketika masuk Universitas UK, ia menghabiskan waktunya di New York University School of Law dan New School for Social Research di New York City lebih 45 tahun. Brunner menekuni psikologi kognitif sebagai suatu alternatif teori behavioristik dalam psikologi sejak pertengahan abad ke-20. Pendekatan kognitif Brunner menjadikan reformasi pendidikan di Amerika Serikat dan juga di Inggris. Pendekatan Brunner terhadap belajar didasarkan pada dua asumsi. Asumsi pertama ialah perolehan pengetahuan merupakan suatu proses alternatif, dan asumsi kedua ialah orang menginstruksi pengetahuannya dengan menghubungkan informasi yang masuk dengan informasi yang disimpan yang diperoleh sebelumnya. Brunner mengemukakan 4 tema pendidikan. Tema pertama mengemukakan pentingnya arti struktur pengetahuan. Tema kedua tentang kesiapan belajar. Tema ketiga menekankan nilai intuisi dalam proses pendidikan, dan tema yang keempat tentang motivasi atau keinginan untuk belajar dan cara-cara yang tersedia pada para guru untuk merangsang motivasi itu. Nah, kesimpulan dari kedua teori adalah kita sebagai manusia
manusia berhak untuk berpendidikan, karena ilmu pendidikan merupakan interdisiplin dan transdisiplin. Dan pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi manusia. Dengan demikian, manusia dapat mencapai kemajuan di berbagai bidang yang pada akhirnya dapat menempatkan seseorang pada derajat yang lebih baik. Karena pendidikan merupakan proses belajar yang tidak akan pernah berhenti sejak lahir di dunia hingga akhir hayatnya, atau biasa disebut long life education. Mungkin itu saja yang dapat saya bahas tentang teori dari Jean-Jacques Rousseau dan teori dari Jerome Seymour Fuller tentang pendidikan. Jika adanya kebenaran, maka itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika adanya kesalahan, maka itu datang dari syaitan, dan saya hanyalah korbannya. Saya memiliki satu kutipan dari Bapak B.J. Habibie bahwa keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, tetapi keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Untuk itu, akhir kata dari saya, semoga apa yang saya bahas tadi dapat menambah wawasan teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua.